Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man nasakha dinu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryama ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'akum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirat sekalian, ikhwan akhwat data yang abi hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Dengan izin Allah, di kesempatan pagi hari ini tak pernah bosan untuk kita membasahi lidah kita dengan membaca selawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah sekedar mengingatkan lagi, minggu depan insyaallah tanggal 14 November di hari Ahad, insyaallah di majlis kita, majlis data, akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini mengingatkan, itu sengaja kita ambil waktunya bukan di hari Rabu tapi di hari Minggu. Jadi bagi yang suami mau mengajak istri dan anaknya silahkan, pun sebaliknya yang istri mau mengajak suami dan putra putrinya juga silahkan. Kita sama-sama memeriahkan di mana Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di masyarakat yang umum, di saat penyebutan kata Maulid ada kadang-kadang menjadi 3 penyebutan. Satu, ada yang menyebut Maulid. 2, ada yang menyebut Maulud. 3, ada yang menyebut Mulud. Ya, boleh banyak. Ya, juga masih ramai terkadang di luar, apalagi kepada anak-anak muda-mudinya yang ketika menghadapi kawan kalian, rekan kalian yang tapi ya agak alergi sama kata-kata Maulid, tolong jangan dimusuhi, ya jangan dijauhi. Sekiranya bisa diajak diskusi, ajak duduk bareng-bareng. Kemungkinan mereka yang mengatakan itu bid'ah, sesat, nggak ngerti daripada makna makna tersebut. Ya, jadi kita sering nyebut 3 nih: Maulid, Maulud,
ilmiahnya, ternyata yang ada makna secara ilmiah cuma dua kata ini. Lantas tiap mulut memang identik. Kalau lagi laksanakan maulid dan maulud biasanya banyak makanannya. Biar konsen untuk maulid dan maulud, mulutnya itu didiemin dengan sambil ngunyah makan. Berarti yang ini nggak terlalu penting, kita anggap tidak ada maknanya muludan. Ini kita hapus ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berarti dua kata yang kita mau pahami biar jangan salah penafsiran, jangan gagal fokus, lantas langsung memvonis bid'ah lah, sesat lah, neraka lah. Yuk kita lihat di saat kita menyebut kata maulid, ya, maka siap atau enggak siap, nerima atau enggak nerima, mesti menerima secara pengertian etimologi, secara pengertian bahasa, berasal dari akar kata walada yalidu waladan, fahuwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Tuh secara tasrifannya ya, walada yalidu waladan fahuwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Masih ingat gak pelajaran ibtidaiyah tuh? Hah? Buka lagi tuh amsilah tafsiriyahnya. Iya, jadi walada yalidu waladan fahuwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Berarti kalau kita lihat secara pengertian bahasa, secara pengertian etimologi, secara pengertian indal lugha, ketika kita menyebut kata maulid menggunakan zorof zaman. Zorof apa? Zaman. Berarti ketika zorof zaman menunjukkan waktu, makanya kita mengartikan secara yang benar ketika menyebut kata maulid, arti aslinya, arti bahasanya maulid artinya waktu kelahiran. Jadi kalau disebut maulid artinya apa? Berarti yang tepat kalau ketika kita mengucapkan selamat milad, yang pas selamat hari maulid karena waktu kelahiran. Cuman kadang-kadang udah jadi kafrah selamat milad. Boleh, ya udah air mustakmal kalau udah kebanyakan banyak lebih dari 2 gula jadi air mutlak lagi. Ya, umumul bawah kalau kata usul fikih mah. Dah kita teruskan. Jadi ketika disebut arti maulid, arti bahasanya apa? Waktu kelahiran. Jadi kalau orang nggak mengakui maulid, nah berarti tidak mengakui waktu kelahirannya. Sekarang ini secara umum, bahasa dulu. Sekarang bagaimana secara pengertian yang kita lihat di dalam kacamata Al-Quran. Jadi disebut maulid artinya waktu. Nah kalau kita lihat dalam Quran, Masya Allah, yang di mangga di handphone ada Quran, buka ya, di surat ke-61 juz ke-28 ayat ke-6. Di surat ke-61 surat As-Saff ya, juz ke-28 di ayat ke-6. Udah temu R? Belum bro. Oh. RW walaupun gak ketemu dia udah apa? Surat ke berapa R?
Nah, surat ke 61, juz berapa? Ayat 2 ayat ke 6. Ya, silakan disimak sama-sama ya. Di sini kita bacakan surat As-Saff ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman. Jadi pengertian makna maulid artinya apa tadi? Insyaallah. Ya, bagus kalau kita paham banget sudah. Nah, di sini Allah berfirman, wa id qala, dan ketika berkata Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Isa putra jadi ingat itu, tanamkan dalam hati, bukan Isa putra Allah ya. Kalau Isa putra Allah berarti Allah beranak. Tapi kalau Allah beranak, Allah punya bini. Allah punya bini berarti Allah ada perkawinan. Berarti ada perkawinan, Allah repot punya mertua. Panjang lah urusannya udah. Iya, nggak habis-habis. Makanya bukan putra Allah, tapi Isa putra Maryam. Biar data, biar jelas. Apa perkataannya? Ya Bani Israel, hai Bani Israel, ini sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, buat kamu sekalian, musaddiqan, tugasku adalah membenarkan lima baina yadayya, terhadap sesuatu yang ada sebelum aku, minat Taurat, diantaranya ada kitab Taurat untuk Nabi Allah Musa. Jadi kata Nabi Isa, aku diutus untuk membenarkan umat-umat sebelumku yang diantaranya ada kitab Taurat Allah berikan kepada para Nabi Musa. Itu yang sudah lampau, yang sebelum Nabi Isa. Dijelaskan lagi, dan aku mubasyiran, mengabarkan berita gembira, memberikan kabar gembira, birosulin, dengan seorang rasul, dengan seorang rasul, bukan banyak, ini pakai isim mufrad, jadi seorang. Aku mengabarkan berita gembira dengan seorang rasul, yati, makanya pakai fi'il mudhari, karena di saat Nabi Allah Isa mengabarkan, Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Tapi Nabi Isa udah mengabarkan apa belum tuh? Seorang rasul, yati, akan datang. Berarti Nabi Muhammad udah ada apa belum? Belum ada. Akan datang maulidnya, akan datang waktu kelahirannya. Secara kesimpulan, berarti Nabi Allah Isa mengakui gak dengan yang namanya maulid Nabi? Yang menyampaikan berita ini Nabi siapa? Dia menyampaikan berita gembira akan datang seorang. Udah ada apa belum Rasulullahnya? Tapi beliau sebutkan mimba dismuhu Ahmad, setelah diriku namanya adalah Ahmad. Siapa namanya? Siapa namanya? Kita nyebutnya Ahmad apa Muhammad? Nabi Isa nyebutnya Ahmad apa Muhammad? Ntar kalau anak kita nanya bagaimana? Pak, iya nak. Ma, iya nak. Nabi kita siapa? Muhammad. Kok tadi kata Abi di Quran surat As-Saff Nabi Isa nyebutnya Ahmad, kita nyebut Muhammad? Yang benar yang mana, Mak? Halo? Anak kita nanya, Nabi kita siapa? Nabi Isa nyebutnya apa? Kita jawab bagaimana? Udah datang tuh, jangan cerewet, memang terus soalnya begitu. Paham ya maksudnya? Kita nyebutnya apa? Nabi Isa nyebutnya apa? Beda nggak tuh? Beda. Bagaimana kita jawab ini? Jangan bilang terus soalnya begitu. Jelasin apalagi RW warganya banyak. Iya, jelasin. Ya, Nabi Isa nyebutnya Ahmad. Kita nyebutnya nih, dari sini kita
ambil ilmu tentang pelajaran akhlak, ya. Jadi setinggi-tingginya ilmu nihil kalau nggak ada adabnya. Ini yang ngomong bukan ustadz, tapi yang ngomong Nabi Allah Isa. Dia menyatakan mimba dismuhu Ahmad, akan datang setelahku, nyebutnya bukan Muhammad, beliau nyebutnya apa? Ini dari sini kita bisa berkesimpulan betapa tawaduknya, betapa keluhurannya, betapa hebatnya akhlak Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Padahal beliau seorang nabi. Kenapa bisa begini kok beda? Kita nyebutnya Ahmad, kita nyebutnya Muhammad. Nabi Isa nggak bisa nyebut Muhammad, nyebutnya Ahmad. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam bahasa Arab, ketika kita menunjukkan yang sifatnya lebih, maka kita akan ketemu yang namanya bahasa isim tafdil. Ya, disebut tafdil. Tafdil itu apa? Yang sifatnya kalau kita dalam bahasa Inggris ada ketika menjelaskan adjektif, ada menjelaskan tentang superlatif. Atau masih ingat apa enggak bahasa Inggrisnya itu? Ya, dalam bahasa Arab tadi Nabi Isa nyebut ini pakai fi'il mudhari', ya'ti, akan datang. Berarti Nabi Muhammad yang belum ada, tapi Nabi Isa udah ngabarin. Berarti di sini kesimpulannya Nabi Isa udah mengakui akan tiba maulidnya, waktu kelahirannya. Nah kemudian Nabi Isa nyebutnya bukan Muhammad, tapi nyebutnya Ahmad. Dalam bahasa Arab sama, ada superlatif, ada menyebutkan sifat yang lebih. Contoh, apa bahasa Arabnya besar? Apa? Kabirun. Apa bahasa Arab kecil? Saghirun. Apa bahasa Arab cakep? Jamilun. Apa bahasa Arab jelek? Empat sifat saya contohkan. Kabirun, apa artinya? Saghirun, apa artinya? Jamilun, apa artinya? Qabihun, artinya? Sekarang kita mau rubah. Dari kata yang besar, kita mau ngomong lebih besar. Dari yang kecil, kita mau ngomong lebih kecil. Kita dari yang cakep, mau ngomong lebih cakep atau paling cakep. Dari yang jelek kita ngomong paling jelek. Dalam bahasa Arab untuk membentuk kata sifat yang demikian nggak perlu repot-repot, masukkan kepada bahasa isim tafdil, datangkan wajah af'al. Ntar kita mau sholat duha, besar artinya berapa? Yang namanya besar kabirun, nggak mungkin kita menyebutkan Allahu kabir, karena di saat kita takdir kita akan menyatakan semuanya kecil dan hanya Allah yang, maka datangkan wajah af'al dari kabir menjadi akbar. Begitu sholat kita nyebutnya Allahu kabir apa Allahu akbar? Allah maha besar, kabir. Lagi mau sholat duha, ternyata wudhu kita batal. Oh, ngambil wudhu dulu. Sogir kecil, karena yang namanya hadasnya nggak kelihatan, sangat kecil, nggak mungkin kita menjawab sogir. Nawaitul wudhu'a lirafil hadasis sogir, nggak. Nawaitul wudhu'a lirafil hadasil af'alu asghar, lebih kecil, paling kecil. Jamilun, besok begitu kita wafat, kata Nabi, begitu kita jadi jenazah, itu jenazah nanya dalam hadis, man anta lam ara fi dunya ajmal minka. Kata jenazah nih nanya, man anta, sampeyan ini siapa? Karena ada yang nanti ngintilin kita.
ngedampingin kita. Keluarga udah pulang tuh, sesayang-sayangnya bini sama laki mau dipendem, mau nemenin lomba landak. Padahal masih hidup, apa ditanya, sayang naik lomba gua, mohon bang, naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah dua. Kalau cinta naik yang ditinggal, sehidup semati kita berdua. Lah begitu lagi dibungkus masuk lubang landak, mau nemenin. Sekarang sebaliknya, bini yang meninggal dunia pak. Lantas tuh bini dibungkus sudah masuk lubang landak, kita katanya sayang, mau nggak nemenin juga? Mau nggak juga? Ada yang kadang-kadang tanah kuburan bininya masih basah, udah kawin lagi. Tapi bukan jamaah datang. Iya. Ya bukannya nggak boleh pak, bicara sah sama kasar bilang masih ada jenazah, bini juga masih boleh, udah kawin lagi. Cuman kilo. Iya. Boleh, karena laki-laki mah gak ada indahnya gitu. Udah saya terusin lagi bu ya. Mohon maaf, itu jenazah nanya, man anta lam araf fi dunya ajmal minka. Karena dari keluarga bukan, saudara bukan, tapi ada yang ngintilin jenazah. Jenazah nanya tuh, man anta, kamu ini siapa? Man anta, siapa? Lam araf fi dunya ajmal minka. Saya lama-lama tinggal di kampung pulau, belum pernah ada lihat makhluk secakep kamu. Jenazah nanya sama yang namping itu, kalau Jamil cakep, ini paling cakep, lama-lama saya tinggal di pulau belum pernah lihat makhluk secakep kamu. Dia jawab, tenang bro, iya, karena yang kamu mau tempuh bukan jalan pendek, ini jalan panjang. Saya nih amaluka soleh, saya amal-amal kamu yang baik. Iya, tenang, ini saya amal tahajud kamu yang setiap sepertiga malam kamu melek mata, kamu emparkan sejadah, kamu sujud. Ini saya amalia kamu, ini saya amalia kamu yang di saat rebu pagi, walaupun rada hujan rintik-rintik, jauh teman mau ngaji dia nggak datang, tinggal sendirian itu kancing, berangkat jangan, akhirnya berangkatlah doanya Allahumma paksain, wa malas-malas tinggalin. Ngantuk-ngantuk kamu sambil ngelenggu untuk ngaji, kadang-kadang nulis pulpen kemana, buku kemana, gitu kan? Singkat kata, saya amalia kamu. Tenang, udah tenang, kamu nggak perlu repot-repot, saya ngadepin ntar. Siapapun kan akhir, keduanya juga adalah makhluk Allah. Nyebutnya bukan Jamil, Ajmal, makhluk secakep kamu. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, emang ngaji nggak pernah, ama masjid musola rada alergi, ama pengajian paling benci, nggak demen sama pengajian yang ada selalu kesana kemari, bigos mulu bigos. Apa? Biar gosip. Iya, nggak ada kebaikannya. Jenazah sambil nangis, tempat serem sempit gelap, nanya, man anta lam aro bidunya akbah, bukan kopi, akbah. Lama-lama tinggal di pulau belum pernah lihat makhluk sejelek kamu. Naudzubillah, semua naudzubillah dari, bukan jelek loh, sejelek kamu. Dia jawab lagi, ya tenang, saya amal-amal buruk kamu, amal kamu yang suka menggosipin tetangga, amal kamu yang suka ngambil barang bukan hak kamu. Tenang, saya juga akan nemenin kamu. Nah, nyebutnya bukan kopi, bukan Jamil, Ajmal. Bu, Pak, rahimakumullah, kabir artinya apa? Sokir artinya apa? Jamil artinya apa? Kopi artinya apa? Muhammad artinya apa? Terpuji. Muhammad artinya apa? Muhammad artinya apa? Sekarang kita mau artikan lebih terpuji, lebih hebat. Nyebutnya Muhammad apa bukan? Nabi Isa nyebutnya Muhammad apa? Berarti Nabi Isa akhlaknya hebat apa enggak itu? Tawadu apa enggak? Mulia apa enggak? Padahal kita nyebutnya apa? Terpuji. Tapi Nabi Isa enggak bisa disebut terpuji, harus pakai superlatif, lebih terpuji, lebih hebat dari saya. Ya, padahal Nabi Isa udah hebat. Yang namanya Nabi, Masya Allah, enggak ada cacatnya, enggak ada aibnya.
beliau nggak bisa nyebut Muhammad, nyebutnya apa? Lebih hebat dari saya nanti yang akan datang. Tuh akhlak Nabi Allah Isa. Padahal orang yang belum ada nggak bisa nyebut Muhammad, beliau nyebutnya pakai superlatif, lebih terpuji dari saya. Bisa ngejelasin ntar dulu di depan. Saya tuh di saat menyebutkan makna maulid. Paham sampai sini ya? Karena minggu depan kita mau maulidah, biar paham apa itu maulid, apa itu maulud. Berarti kalau disebut maulid artinya apa? Nah di Quran surat keberapa? 61, juz berapa? Ayat berapa? Yang ngomong Nabi siapa? Nabi Isa. Berarti Nabi Isa mengabarkan berita gembira. Nabi Muhammad itu udah ada apa belum? Tapi Nabi Isa mengabarkan berita gembira. Berarti Nabi Isa mengakui nggak hari kelahiran Nabi Muhammad? Namanya Nabi Isa nyebutnya Muhammad atau Ahmad? Berarti kalau diartikan Muhammad artinya apa? Kalau diartikan Ahmad, Nabi Isa nyebutnya Muhammad atau Ahmad? Tuh, lihat akalah beliau. Padahal udah mulia beliau, tapi mau memuliakan lagi. Nanti yang lebih datang, yang akan datang setelahku lebih the best, Ahmad. Terus sedikit lagi ya, maulud. Tadi udah disinggung, maulud berarti menggunakan isi maf'ul. Walada, yalidu, walada. Fahuwa walidun, wadaka mauludun, wadaka mauludun. Berarti artinya apa? Disebut maulud, bayi yang dilahirkan. Jadi disebut maulud artinya bayi yang di, paham sampai sini ya? Disebut maulud berarti artinya apa? Bayi yang. Yuk kita lihat cepat aja di Quran surat kedua, juz kedua ayat 129. Sudah ketemu? Al-Baqarah 127 sampai 129. Ya, kita cepat aja nih dibaca. Udah ketemu ya? Yang di handphone ada Quran silahkan dibuka biar sambil menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa, dan ketika mendirikan siapa? Ibrahimu, kanjeng Nabi Ibrahim. Apa yang beliau dirikan? Apa yang beliau bangun? Al-Qawaidah, bangunan Ka'bah. Yang didirikan Nabi Ibrahim bangunan. Beliau nggak sorangan, ya. Mas siapa? Minal baiti, dari Baitullah, wa Ismail, bersama putra tercintanya Nabi Is. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail lagi mendirikan bangunan apa? Ka'bah. Berarti kalau Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail lagi berada di Mekah apa di kampung pulau? Ini biar paham dulu situ tuh. Kita teruskan sambil berdoa beliau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doanya. Boleh kita tiru. Bagus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berdoa lagi beliau. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami Ismail dan Ibrahim muslimaini, dua orang Islam. Tuh doanya detail banget tuh. Emang dia berdua kan? Dia minta muslimaini, dua orang Islam, laka, yang betul-betul istiqomah ibadah sama kamu, wa min dzurriyyatina, dan kami minta buat anak cucu kami. Kami minta buat anak cucu kami yang lagi berdoa di Mekah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan dia ngajak bini nggak saat itu? Udah punya cucu belum? Udah punya cucu belum? Tapi di situ disebutkan nggak? Wa min dzurriyyatina. Tolong ini ngajarin kepada kita dalam berdoa. Kalau doa minta biar datang. Saya mau nanya, di Mekah tadi ini yang dicerita di sini, yang doa Nabi Ibrahim sama siapa? Dia udah punya cucu belum? Ngajak bini gak? Tapi di saat berdoa diwakilkan gak? Wakilkan. Wa min dzurriyyatina. Ngajarin nama kita kalau doa biar datang. Ini kadang-kadang doa mau dirampel aja.
selawat ogah, angkat tangan ogah, begitu minta, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Tuh. Padahal Nabi Ibrahim udah ada cucu belum saat itu? Tapi disebut ya di situ. Sebut. Tolong mintain buat anak cucu kita. Wa dzurriyyatina. Makanya ya disebutin. Terusnya lagi, ummatan muslimatan. Terus wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat 129 ini perihal maulud. Berarti diartikan maulud tadi artinya apa? Bayi yang berdoa lagi beliau Bapak Ibu. Rabbana, ya Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim nih, sama Ismail. Berarti beliau lagi di pelataran Ka'bah atau pelataran Nurul Falah? Berarti Ka'bahnya ada di Mekah apa di pulau? Di Mekah. Ini di Mekah berarti biar paham kedudukannya. Nabi Ibrahim dan Ismail berada di pelataran. Dia doa nih, doanya apa? Ya Tuhan kami, waba'as. Tolong utus ya Allah. Rasul waba'as fihim, sekitar mereka. Bersama mereka. Nabi Ibrahimnya lagi di pura apa di pelataran Ka'bah? Berarti beliau minta tolong dari dia dan dekat-dekat beliau. Fihim. Apa? Rasulah, seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka, dari golongan mereka. Pahami Bapak Ibu, di ayat 129 Nabi Ibrahim minta 2 poin. 1, supaya diutus seorang rasul yang jangan jauh-jauh dari Ka'bah. Jangan jauh-jauh dari Ka'bah. Yang kedua, aku minta dari keluarga kami, Ibrahim dan karena Nabi Ibrahim punya bini 2. Beliau nggak minta yang dari jurusan Ishak. Beliau minta minhum, dari saya dan Ismail. Mintanya berapa Nabi Ibrahim? Supaya dilahirkannya di sekitar Ka'bah. Yang kedua, dilahirkannya dari keturunan Nabi. Yuk kita lihat Bapak Ibu, semoga semuanya yang ngaji Rebu pagi ini Abi doain banget biar sampai ke Mekah. Amin. Ya Allah, biar sampai ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Allah, wa ya mujibas sa'ilin. Masya Allah, biar sampai, kenapa? Biar yang dibahas nyata nanti di sana. Biar bukan katanya, Quran yang disebutin jelas, teorinya, prakteknya. Ternyata Nabi Ibrahim minta 2. Pertama, minta tolong dilahirkan seorang rasul yang di sekitar Ka'bah. Itu Bapak Ibu, kalau kita kelar daripada sa'i, ya, kita mau naik nih, inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. La ilaha illallah. Mulai gitu tuh, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, kelar. Tahallul, udah gunting rambut, peluk-pelukan sama yang namanya jamaah, suami istri saling minta ridho, minta maaf supaya umrohnya, hajinya Allah ijabah, kelar. Tuh, kalau Abi udah kelar begitu, nggak langsung aja diajak pulang ke pondokan, diajak muter sedikit, keluar dari Babul Marwah, belok kanan. Kebayang tuh, keluar, nggak jauh-jauh, 50 meter dari situ, disitulah mauludnya Rasulullah. Bapak, Nabi Ibrahim minta 2 hal. Jangan jauh-jauh dari sekitar Ka'bah. Ternyata mauludnya Rasulullah yang tadi Abi ceritain, kalau kita ambil meteran, tar pinjam pakai meteran. Iya, ya, pinjam Pak Taib, itu kita ambil meteran, kita tarik lurus dari mauludnya Rasulullah ke Ka'bah. Paling jauh cuma 200 meteran. Pertanyaannya, berarti doa Nabi Ibrahim dikabul apa enggak? 200 meter enggak jauh, masih sekitar. Jadi dari sini kita tuh antara tempat panggung tuh antara segitu. Itu yang diminta sama Nabi Ibrahim, dikabul apa enggak? Yang kedua, beliau minta tolong minhum, dari kalangan kami, Ismail dan Ibrahim. Ini yang sering Abi bacakan, kita simak. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin
Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Taira bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nyambung apa enggak? Dikabul apa enggak berarti itu? Tuh, doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi begitu makna maulid dan maulud. Itu Nabi kita Muhammad nyambung nasabnya. Kita mah kadang-kadang kalau nyampe wujud aja udah lupa. Beneran? Kita tahu nggak nama bapak kita? Kita tahu nggak namanya bapaknya bapak kita? Kita tahu nggak namanya bapaknya bapak kita? Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga walaupun nggak baca kitab hari ini, tapi tidak mengurangi khidmat kita menjelaskan makna maulid dan maulud. Abi mau mulut, nah kelar doa biasanya mulutnya bekerja. Kenapa? Ada makanannya. Ya kira-kira minggu depan kita maulid ada makanannya apa enggak? Oh takutnya. Iya, biar makna mulut nanti juga bisa dapat juga. Jelas ya? Abi rasa sampai di sini semoga bisa bermanfaat dan insya Allah kita minggu depan ya. Jadi biar betul-betul maksimal, sengaja rebunya kita ya utlahkan, doain. Abi kebetulan hari Senin tanggal 8 insya Allah pesawat antara jam 7 pagi terbang ke kampungannya UAS ke Riau, dan bukan satu hari tapi berangkat hari Senin, pulang sampai hari Jumat siang, maaf hari Sabtu siang ya. Nah makanya dalam safari maulid ke wilayah Riau ya, dari Riau makanya rejup otomatis rebunya. Nah memang apa namanya kebetulan Abi memang safari maulid, makanya rebunya kita liburkan dulu, bukan libur, kita ganti di hari Minggunya ya, Minggunya sambil kita maulidan lagi di sini. Kira-kira bosan apa enggak? Ya, maulidan lagi. Dan insya Allah kalau sekarang Abi sudah jelaskan makna maulid dan maulud, besok Minggu tanggal 14 November sama Kiai Haji Munawir Asli menjelaskan tentang akhlak daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yuk silakan. Kemarin ada yang udah japri Abi dari mana sih ini, ada pengen nanya, silakan. Hanya waktu masih untuk kita sempatkan bertanya.